Hai, hello, hola. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Rahma Azizah, Denisha Kitani, Delia Putri, Indira Tuganeta, Muhammad Taufik, Nur Fauzia Ananda, dan Muhammad Aidil Fikri. Di sini kami mengembangkan UMKM Desertly. Apaan tuh? Apaan tuh? Jadi, Desertly merupakan UMKM yang jual berbagai cemilan manis homemade seperti donat, brownies fudging, serta bolu ketan. Nah, Desertly menjadi salah satu UMKM yang kelompok kami kembangkan karena potensinya besar dan produknya digemari banyak orang, khususnya Gen Z. Tapi, gimana sih awal mulanya? Pada suatu pagi yang teramat cerah di Unsika, setelah selesai kelas kewirausahaan di hari Jumat, kami berlima duduk memanjang dan berpikir, UMKM apa yang bisa kami kembangkan? Aha, kayaknya aku punya ide. Gimana kalau kita pakai UMKM kakaknya Rahma aja? Okay, let's go. Our Jobdesk. Saya Rahma Azizah, jobdesk saya di kelompok ini yaitu bagian production dan product pictures. Saya bertanggung jawab membantu proses pembuatan produk sekaligus mengambil foto produk untuk kebutuhan promosi. Selain itu, saya juga mengurus logistik mulai dari membawa donat bolu brownies dari Bekasi ke Karawang. Terkadang, saya juga ikut mengedit konten untuk feeds Instagram agar tampilan promosi Desertly lebih menarik. Jobdesk saya selama kegiatan kewirausahaan ini adalah mengurus persiapan pendaftaran Desertly ke platform GrabFood. Saya mencari dan menyiapkan data yang dibutuhkan seperti foto produk, deskripsi singkat, harga, serta informasi toko. Selain itu, saya juga mengecek panduan pendaftaran, menyesuaikan syarat-syarat yang diperlukan, dan mengkoordinasikan apa saja yang perlu disiapkan sebelum akun merchant ini bisa dibuat. Meskipun pada akhirnya tidak berjalan karena sistem pemesanan Desertly yang bersifat pre-order, bagian ini tetap menjadi tanggung jawab saya selama proses persiapan pemasaran digital Desertly. Saya juga bertanggung jawab membuat desain thank you card untuk Desertly. Saya menyusun konsep ucapan, memilih visual yang sesuai dengan branding, dan menyesuaikan desain supaya bisa dicetak dan disertakan dalam setiap pembelian produk Desertly. Jobdesk saya adalah mengelola akun merchant di GoFood Merchant. Saya menyiapkan dan mengatur profil outlet agar siap digunakan. Namun, karena sistem penjualan kami menggunakan PO, outlet tidak bisa beroperasi dengan penuh, sehingga pemesanan saya arahkan sepenuhnya melalui WhatsApp Bisnis. Di WhatsApp Bisnis, saya menata katalog produk lengkap dengan foto, ukuran, dan harga. Saya juga menangani seluruh pesanan yang masuk mulai dari mencatat, mengkonfirmasi, hingga memastikan pesanan selesai dengan baik. Selain itu, saya membuat opening text otomatis yang berisi perkenalan brand, link katalog, dan format pemesanan agar customer bisa memesan dengan lebih mudah dan lebih terarah. Dalam menjalankan jobstick yang diberikan, saya berfokus pada pengelolaan konten visual untuk pendukung kebutuhan media sosial. Saya memulai dengan melakukan editing foto makanan untuk meningkatkan kualitas visual agar setiap menu tampil lebih menarik dan sesuai dengan karakter brand. Setelah itu, saya juga menyusun desain menu untuk Instagram Story, mulai dari penataan elemen hingga pemilihan gaya visual sehingga konten tetap informatif dan estetis. Selain itu, saya juga bertanggung jawab mengunggah video ke TikTok dengan memastikan format, durasi, dan kualitas konten sudah sesuai dengan standar. Sebagai content editor, saya bertugas mengedit dan mengelola konten untuk kebutuhan pemasaran Desertly. Tugas saya meliputi menyusun, memilih, dan mengedit materi foto atau desain untuk diunggah di feed story Instagram serta postingan Facebook.
Saya juga memastikan konten konsisten dengan branding Dessertly dan layak dipublikasikan. Saya Aidil Fikri, dan di tugas kewirausahaan ini saya bertugas sebagai content writer. Nah, salah satu konten yang saya buat itu adalah video reels, yang kami rancang untuk menarik perhatian pelanggan. Misalnya ada konten dengan konsep 99 Problems, One Solution, yang ngangkat masalah sehari-hari mahasiswa, kayak tugas numpuk, sinyal hilang pas presentasi, dan lain-lain. Nah, tapi solusinya adalah download dari produk kami, yang bisa jadi mood booster di tengah stres. Akan tetapi, dalam proses membuat konsep konten-konten untuk promosi produk ini, saya tidak bekerja sendiri, dan ada beberapa konsep konten yang juga disarankan oleh teman-teman yang lain. Saya Muhammad Taufik dan saya bertugas sebagai sales bookkeeper, di mana saya mengerjakan pembukuan akhir dari hasil penjualan dan pre-order yang telah kami lakukan. Saya menggunakan spreadsheet dan menggunakan rumus agar rekap kuantitas dan total pemasukan bisa terkalkulasi dengan benar. Dan dalam pembukuan ini ada rekap pesanan bulanan yang memuat tanggal pre-order hingga status penyelesaiannya, dan juga rincian pembukuan penjualan mulai dari jenis produk, ukuran, kuantitas, hingga juga total keseluruhan pemasukan yang telah kami dapatkan. Selain itu, saya juga menjadi content planner, di mana saya mencari referensi ide dan contoh konten yang sedang tren untuk mendukung promosi produk kami. Saya mengumpulkan konsep yang relevan supaya bisa digunakan oleh tim desain dan media sosial. Tantangan yang kami hadapi. Tantangannya sih dari aku paling kerasa adalah bikin donat setelah selesai jualan di CFD. Kadang rasanya tuh capek, tapi tetap harus dijalanin biar kewirausahaannya tetap jalan. Terus juga bawa donat dari Bekasi juga jadi tantangan sendiri, soalnya cuacanya lagi nggak jelas, jadi was-was kalau produknya kenapa-napa di jalan. Terus juga saat ngetoping donat pun kadang anggota kelompok nggak ada yang bisa bantu, jadi harus dikerjain sendiri. Kalau kalian gimana guys? Kalau aku sih, tantangan yang paling gedenya itu di akun TikTok. Karena kan saingannya banyak ya, dan konten serupanya tuh berseliweran gitu. Jadi aku harus mikirin gaya videonya, ritmenya, dan yang paling penting tuh tren yang lagi naik, biar kita tuh gak ketinggalan. Kalau bagian desain sama editing foto masih aman lah, kan diskusi sama kalian juga ngebantu banget. Kalau dari aku sih ribetnya di PO. Banyak detail kayak jumlah, ukuran, tanggal ambil, dan ini semua tuh nggak boleh ada yang salah. Pas bikin katalog WhatsApp juga harus super teliti biar foto produk sama harganya nggak ketukar. Terus, chat yang masuk tuh kadang numpuk dan random banget. Jadi harus multitasking dan teliti biar gak ada pesanan yang kelewat. Kalau dari aku sendiri, GrabFood tuh lumayan ribet, harus ngumpulin foto, deskripsi, harga yang semuanya harus sesuai sama syarat merchantnya. Terus thank you card juga ada tantangannya, nyari desain yang estetik tapi simple buat dicetak, dan nyari ucapan yang manis tapi nggak lebay itu surprisingly susah. Kalau aku tantangan paling kerasa di bagian visual, feeds IG harus rapi, warnanya harus match, gridnya juga harus konsisten. Ngejar target postingan juga jujur agak bikin capek, tapi harus tetap semangat. Kalau dari aku sih, kendalanya waktu bikin konten video. Kadang udah ada ide, tapi ngejalaninnya susah. Mau tetap sesuai branding, tapi tetap menarik, itu bikin mikir banget. Oh gitu. Kalau dari aku sih, awalnya kan aku tugasnya buat urus akun Shopee Food kan. Dan itu nggak kesampaian karena ada kendala teknis dan syarat merchantnya yang ribet banget tahu. Terus jadinya aku pindah ke sales bookkeeper sama content planner. Kalau di sales bookkeeper aku nggak terlalu ada kendala ataupun permasalahan sih. Tapi kalau di content planner sendiri, tantangannya itu lebih ke mikirin gimana sih caranya bikin konten yang menarik tapi nggak plek-ketiplek gitu sama konten yang udah ada. Jadi kadang idenya pun juga suka mentok banget. Good job. Good job. Really good job. Next, hasil pengembangan UMKM Dessertly. UMKM yang kami kembangkan menunjukkan progres positif dari sisi penjualan maupun pemasaran digital. Rata-rata transaksi yaitu produk donat kentang. Sistem pre-order kami berjalan stabil dengan daftar pesanan yang konsisten setiap tanggal 12, 19 Oktober, dan 1 November. Dalam periode pencatatan, terlihat adanya pemesanan rutin, termasuk beberapa pelanggan yang membuat repeat order setiap minggu. Data PO juga memperlihatkan variasi rasa yang diminati dan peningkatan jumlah pesanan seiring berjalannya waktu. Di sisi pemasaran,
Performa media sosial memberikan kontribusi signifikan dengan total 5.570 views pada konten dalam 90 hari terakhir dan jangkauan hingga 607 akun. Jangkauan penonton cukup luas, di mana 50-70% berasal dari followers dan 20-40% dari non-followers. Serta salah satu konten terbaik mampu mencapai 857 views dalam satu posting. Dari sisi interaksi pelanggan, terdapat 103 engagement berupa likes, komentar, share, dan klik dengan 85,7% diantaranya datang dari followers, menunjukkan adanya audiens loyal yang aktif merespon konten. Bentuk konten yang paling menarik berasal dari post dan reels, lebih dari 80% total interaksi. Sehingga format tersebut dapat menjadi strategi utama untuk meningkatkan awareness dan peluang penjualan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa promosi melalui media sosial telah berjalan efektif dan memberi dampak nyata dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Sertlik. Kelas evaluasi. Selama proses pengembangan UMKM di Sertlik, kami menilai bahwa kerjasama dan komunikasi tim sudah berjalan cukup baik. Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti konsistensi update, ketepatan waktu penyelesaian tugas, dan koordinasi antar tanggung jawab agar alur kerja lebih efisien. Evaluasi utama dari kami yaitu pemanfaatan konten video yang masih belum optimal karena frekuensi unggahan yang rendah, variasi konten yang terbatas, serta belum konsisten mengikuti tren. Padahal sebenarnya konten video, khususnya Reels atau TikTok, menjadi format yang paling efektif dalam menarik audiens dan mendorong engagement. Performa konten dari kami juga tidak merata, juga menunjukkan perlunya visual yang lebih kuat dan materi yang lebih relevan dengan target pasar. Melalui proyek ini, kami belajar pentingnya koordinasi, pembagian tugas yang jelas, serta peran setiap job desk dalam mendukung branding di Sertlik. Kedepannya, di Sertlik perlu lebih aktif memproduksi konten video, memiliki jadwal unggahan yang konsisten, dan melakukan evaluasi rutin agar strategi digital marketing dapat berkembang secara berkelanjutan. Sekian dari kami bertujuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Terima kasih dan bye-bye. Saatnya sudah